السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid An-Nabawi Rawamangun yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, sering kita mendengar ada sebagian kita tersebut beramal, beribadah, tapi ingin mendapatkan dunia. Apakah di dalam Islam ini dibolehkan? Terutama ini berkaitan erat tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah, keyakinan kita kepada Allahu Jalla wa Ala. Apakah rizki kita itu berkaitan erat dengan masalah ibadah yang kita kerjakan, atau sama sekali tidak ada kaitannya? Atau dalam artian yang lain, jika kita tersebut beribadah kemudian diniatkan untuk mendapatkan dunia, apakah hal itu dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Nah, ini bermula dari firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Hud, surah yang ke-11,
ayat 15 sampai ayat 16, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Tapi pada ayat yang ke-16-nya Allah menyatakan, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kelak kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan ketika di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, kata beliau, ayat ini pada dasarnya itu ditujukan kepada non-muslim atau kafir. Namun ya, ayat ini ya mencakup keumuman hamba manusia, siapapun manusianya, terkena tentang peringatan Allah Jalla wa Ala pada surah Hud ayat 15 dan 16 ini. Sehingga barang siapa yang beribadah, beramal murni untuk mencari dunia, maka dia tersebut telah bersikap atau memiliki akhlak sama seperti akhlak dan sikapnya orang-orang kafir, dan dia tidak akan mendapatkan ya dunia tersebut, namun dia bisa jadi akan mendapatkan dunia tersebut, namun di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memahami ayat ini, beliau mengaitkan dengan surah yang lainnya, yaitu surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 18. Pada surah Al-Isra ayat 18, Allah Jalla wa Ala menyatakan seperti ini, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini, maka kami segerakan baginya di dunia, dan apa yang kami kehendaki bagi yang kami kehendaki orang tersebut. Artinya orang punya niatan beramal soleh, niatan untuk mendapatkan dunia. Menurut Abdullah bin Abbas, belum tentu apa yang dia cita-citakan tersebut akan dia dapatkan. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 18 ini, bisa jadi dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan tersebut, tapi tidak semua orang. Itu kata Allah Jalla wa Ala, "Ma nasha'u liman nurid", bagi orang-orang yang kami inginkan. Tapi di akhirat kelak, "Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madkhura", kemudian kami sediakan baginya di akhirat kelak neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir. Artinya tidak semua orang yang beramal saleh dengan niatan untuk mendapatkan dunia akan mendapatkan dunia itu. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala memberikan dunia tersebut kepada orang-orang yang memang Allah inginkan dan kepada orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Banyak sekali penggambaran-penggambaran bagi orang yang melakukan amal saleh dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Nah, pembahasan ini ya sebenarnya ada kaitannya tentang masalah riya, tapi sebenarnya yang dituju ini bukanlah berkaitan tentang masalah pujian manusia kepada dirinya. Ini di luar dari pembahasan tentang masalah riya. Dan perlu dipahami, kalau kita kaitkan dengan kondisi seseorang yang melakukan satu perbuatan ingin mendapatkan dunia, itu terbagi menjadi dua gambaran. Yang pertama,
Bisa jadi dia tersebut melakukan amal ibadah tujuannya untuk dipuji, untuk disanjung, supaya dianggap dan diperhitungkan. Ini maksudnya apa? Riya. Atau bisa jadi dia melakukan amal soleh, niatan dia tersebut bukan dalam rangka untuk dipuji, tapi dalam rangka untuk mendapatkan dunia selain daripada riya itu. Dia nggak ingin dipuji, dia nggak ingin disanjung, tapi target dia apa? Ingin dunia. Nah, kalau kita kaitkan pembahasan ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid bab yang ke-37 itu menjelaskan minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya, termasuk perbuatan kesyirikan bagi seseorang melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia. Nah, di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perlu kita pahami bahwasannya yang dilarang adalah beramal soleh atau sinonimnya beramal akhirat untuk mencari dunia, bukan beramal dunia untuk meraih dunia. Seperti misalnya kita belajar din, agama, niatan kita untuk apa? Kalau untuk dunia, kita kena nih ancaman, ya. Tapi beda seseorang yang mencari ilmu dunia, ingin mendapatkan dunia, dosa nggak dia? Enggak lah. Dia ingin jadi dokter, dia ingin jadi insinyur, dia ingin jadi apa lagi, macam-macam yang berkaitan dengan dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk dunia. Gak ada masuk dalam kategori ini. Seseorang yang bekerja di dunia ini pasti ingin fulus dong. Artinya dia pagi keluar rumah, dia ya kerja di suatu perusahaan untuk mencari ma'isyahnya dia. Tujuan dia, targetnya apa? Dunia. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu tidak ada kaitannya dengan amal ibadah kita. Seseorang melakukan amalan dunia untuk mendapatkan dunia, itu tidak mengapa. Seperti misalnya, tidak mungkin kita kerja di kantor ini, kita seumur hidup jadi bawahan terus, bukan begitu? Ada target dong. Tahun depan anak harus jadi ini. Nanti 2 tahun ke depan anak harus jadi ini. Puncaknya nanti anak jadi manajer. Puncaknya lagi apa lagi nanti yang ditargetkan. Boleh nggak begitu? Punya ambisi yang demikian. Nah, dunia nggak ada masalah. Seperti seseorang yang pandai, yang cerdas, yang menggunakan kecerdasannya itu untuk ya meningkatkan jabatannya. Boleh tidak? Boleh. Atau seseorang yang paham tentang ilmu dunia, kemudian dia tersebut menggunakan kecerdasannya atau ilmunya tadi untuk memenangkan satu proyek. Boleh tidak? Boleh tidak, menjadi masalah. Ini nggak ada masalah dengan berkaitan dengan amal saleh kita dan ibadah kita. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, ketika misalnya kita bekerja berkaitan dengan amalan dunia, target kita kan kenapa kita rajin? Jam 8 sudah datang di kantor, pulang malah terlambat jam 7 malam. Supaya apa? Supaya ada promosi dari bos kita, dari atasan kita, supaya kita naik jabatan, bukan begitu? Gak mungkin dia tersebut targetnya akhirat, pasti targetnya apa? Dunia. Nah, hal seperti itu tidak menjadi masalah. Maka ya, ketika seseorang karyawan yang menampakkan kinerja yang bagus, yang baik demi meraih jabatan ya atau promosi dan semacamnya atau sejenisnya, maka itu tidak menjadi masalah dan boleh-boleh saja. Karena itu perbuatan dunia, ingin mendapatkan apa? Dunia. Jelas ya? Nah, termasuk kita katakan kita guru biasa, ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi wali kelas. Setelah itu tahun depan ingin jadi kepala sekolah. Boleh nggak? Mengajarnya itu amalan akhirat bukan? Tapi terasa nggak mungkin sekarang ini orang nggak digaji, nggak diupah. Itu kan dunia. Kita nggak mungkin begini-begini aja. Kita ingin ada jabatan dong yang kita dapatkan. Anak guru biasa sekarang, tahun depan wali kelas, atau tahun depan musrif, tahun depan lagi wali kelas, tahun depan lagi wakil kepala sekolah, kemudian tahunnya lagi kepala sekolah. Nanti puncaknya bukan, ini sekolah aja. Pasti ada target-target begitu dong. Gak mungkin antum seumur hidup begitu aja. Kita nih hidup, nih dunia, perbuatan dunia, ingin mendapatkan dunia yang lain, gak
ada masalah. Itu tidak pembahasan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan inti yang berkaitan erat dengan firman Allah dalam surah Hud ayat 15 dan 16 tersebut. Hukum menggandakan niat atau mencampur niat. Begitupun juga tidak masuk pada kategori apa yang kita bahas ini, mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh yang lainnya. Kayak contoh, Ana jadi imam sholat, Ana tahu-tahu kan ibu-ibu ini sering terlambat. Subhanallah, Ana panjangkan bacaan surah, Ana panjangkan ruku Ana panjangkan i'tidal Ana. Niatan Ana supaya antum, terutama ibu-ibu, supaya tidak masbuk. Boleh nggak? Boleh. Ini melakukan amal akhirat untuk mendapatkan akhirat lagi. Atau dalam artian lain, dia menggandakan niat. Selain niatan dia tersebut melaksanakan ibadah salat, sekaligus juga ingin mendapatkan akhirat yang lain supaya teman-temannya salatnya sama seperti dia. Disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam fil Masalih Al-Anam. Ya, contoh dalam hal ini adalah seseorang imam salat yang memperpanjang rukunya agar makmum yang masbuk bisa mendapatkan rakaat. Ini contoh seseorang yang mencampurkan niat amal soleh yang lain dalam satu amal soleh yang lainnya, di mana imam itu insya Allah ikhlas nggak dia jadi imam? Ikhlas. Dalam rukunya ikhlas nggak? Ikhlas insya Allah. Akan tetapi dia memiliki niatan yang lain dalam lamanya ruku tersebut agar teman-temannya yang terlambat jangan sampai kehilangan barang satu rakaat pun. Boleh nggak begitu? Boleh. Contoh lagi, ada seorang sahabat namanya Malik bin Huwairis. Beliau ini sahabat yang mulia. Ketika itu beliau datang ke suatu tempat, ke negeri, waktu itu ke Irak, tepatnya ke Kufah. Dia melihat ketika masuk ke masjid tersebut ada orang-orang yang salah dalam masalah sholat. Akhirnya dia tadi nggak ada niatan untuk menjadi imam sholat. Karena ada orang yang memahami tentang dia sahabat Nabi, dipersilahkan untuk menjadi imam sholat. Subhanallah, Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu ini mau melaksanakan ibadah sholat. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk menginfokan, menghabarkan bagaimana sholat Nabi SAW tersebut, untuk mengajarkan sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya setelah selesai sholat, Malik bin Huwairis ini mengatakan, inni li usalliya bikum wa ma uridus shalah. Demi Allah, sebenarnya aku tidaklah berniatan untuk mengimami salat kalian tersebut. Walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah yusalli. Tapi tujuan aku menjadi imam salat tersebut tidak lain ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana tata cara salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pernah aku saksikan. Nah, jadi niatnya apa? Niat menjadi imam ikhlas. Kemudian dia mempertunjukkan salat yang sebagaimana dituntunkan oleh Nabi, ikhlas juga. Artinya hukum menggandakan dan mencampurkan niatan akhirat tidak menjadi masalah. Jadi mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh yang lainnya dalam satu amalan tidak mengapa. Contoh lain, ketika Nabi SAW mendapati seseorang sahabat yang datang terlambat ke masjid. Waktu itu salat subuh. Dia bingung, jamaah subuh sudah habis. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang sudah sholat, ala rajulun yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ahu. Siapa di antara antum yang ingin bersedekah dengan laki-laki ini, menemani dia berjamaah sholat subuh? Ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah. Subhanallah, sahabat itu mengulangi sholat subuhnya, tapi niatan yang kedua itu niatan wajib apa sunnah? Niatan sunnah. Dia mempraktekkan amalan akhirat. Kemudian dia tersebut posisinya untuk menjadi imam atau menjadi makmum. Tujuannya agar sahabatnya tadi itu mendapatkan apa? Pahala salat berjamaah. Ibadah salat amalan akhirat bukan? Masalah kan? Dia ikhlas itu sahabat yang menemani berjamaah. Kemudian yang kedua, dia menemani sahabat tersebut agar mendapatkan pahala jamaah. Itu amal soleh tidak? Amal soleh juga. Artinya melaksanakan ibadah salat dalam rangka menemani orang yang berjamaah, artinya ibadah salat itu sendiri-sendiri ikhlas.
Kemudian niatan dia untuk sholat bersama temannya tadi tujuannya agar temannya mendapatkan pahala jamaah sholat, itu pun amalan akhirat. Artinya seseorang yang menggandakan amal solehnya atau niat yang ganda tadi tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kan dikembangkan lagi seperti misalnya puasa, ya kan? Puasa sunnah ya, bukan wajib. Ya, kita biasa puasa Senin Kemis. Kebetulan bersamaan itu melewati Ayyamul Bid. Bolehkah satu amalan dua niat? Nah, itu kan gak ada masalah. Artinya selain dia niatan ingin mendapatkan puasa hari Senin, sekaligus juga dia ingin mendapatkan apa? Puasa Ayyamul Bid. It's okay, gak ada masalah itu. Jadi niatan melakukan amalan akhirat, ingin mendapatkan amalan akhirat yang lainnya, itu boleh. Taib, selama wajib dengan wajib nggak boleh, atau wajib dengan sunnah nggak boleh. Jelas ya? Seperti misalnya dilakukan oleh sebagian teman, dia puasa Senin Kemis sekaligus ingin mengqadha puasa Ramadan tahun yang lalu, nggak boleh. Artinya dia harus fokus dengan puasa wajibnya saja. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Dia melakukan amal soleh, niatan dia tersebut untuk mendapatkan dunia. Ini terbagi menjadi dua gambaran berikut ini. Yang pertama, seseorang melakukan amal soleh, niatan dia tersebut riya dan sum'ah. Ini termasuk dunia juga kan? Ini nggak ada pembahasan, kita semua sudah paham ini. Seseorang melakukan amal soleh, niatnya untuk disanjung, dipuji, dianggap, dinilai dan seterusnya. Ini haram jelas, tidak boleh. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita yang kedua nih, seseorang melakukan amal soleh, niatannya untuk mendapatkan dunia yang bukan riya dan sum'ah. Jadi dia nggak ingin dipuji oleh manusia, dia nggak ingin sum'ah juga, nggak ingin riya juga. Tapi niatan dia melakukan amal soleh tersebut ingin mendapatkan apa? Dunia. Kenapa bersedekah, Pak? Supaya sembuh. Kenapa salat 5 waktu berjamaah di masjid? Supaya rumah ya yang dekat Masjid An-Nabawi cepat laku. Kenapa ya berumrah berhaji? Ingin cepat punya anak. Nah, itu kan dunia kan? Dia salat nggak ada riyanya. Dia bersedekah nggak ada sum'ahnya. Dia melakukan amal ibadah apapun gak ada niatan untuk riya dan sum'ah, untuk disanjung, tapi bercampur dengan niatan ingin mendapatkan dunia selain riya. Bagaimana hukumnya? Nah, tentang gambaran yang kedua ini terbagi menjadi dua macam laga. Pelan-pelan ya. Berkaitan tentang seseorang yang beramal soleh, niatan ingin mendapatkan dunia selain dari riya, itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, seseorang melakukan amal soleh murni ingin mendapatkan dunia, niatan awalnya pure dunia. Ini jelas haram, tidak boleh. Ini terkena ancaman yang Allah Jalla wa'ala ancamkan tadi dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Para ulama sepakat bahwa jika seseorang beramal soleh, niatan dia ketika mengerjakan amal soleh tersebut murni untuk mendapatkan dunia. Kenapa antum umrah? Ingin punya anak, Ustadz. Itu niatan antum dari awal. Iya Ustadz. Nggak boleh. Kenapa bersedekah? Ikhlas karena Allah. Enggak Ustadz, anak pingin sembuh dari penyakit. Kenapa bersilaturahim? Karena Ustadz, kalau anak nggak silaturahim, itu om anak akan menyetop bantuannya. Dari awal niatan dunia. Jelas? Ini nggak boleh, haram. Ya, ini termasuknya apa? Syirik kecil. Ya, contoh lagi, seseorang yang belajar din, agama di bangku kuliah dan dia tahu bahwa belajar agama merupakan ibadah. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain nih. Ya, target dia makanya kalau kita menyekolahkan anak di pesantren, target antum untuk apa? Subhanallah. Ini orientasinya akhirat nih, bukan dunia. Jelas ya. Jangan antum ada seorang ibu nyekolahkan anak kena di pesantren. Kita tanya, Bu, tujuan ibu nyekolahkan anak di pesantren tujuannya untuk apa, Bu? Terus terang aja deh.
Ya, Ustadz kan enak-enak, Ustadz. Makanya anak sekolahkan anak-anak di pesantren. Karena kalau pesantren kan cepat dapat ilmunya, nanti kemudian dia kuliah ke Madinah atau ke luar negeri. Nanti lulus, sekarang tempat dakwah banyak. Nah, cari fulus di situ deh. Astagfirullah. Salah niat. Padahal itu kan kalau orang menyekolahkan anak di pesantren, di Madinah atau berkaitan dengan universitas yang berkaitan dengan din dan agama, pasti dong orientasinya apa? Akhirat. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia dari awal membangun amal solehnya murni atau pure untuk mendapatkan dunia, hadza haram. Ya. Termasuk misalnya kita tanya, kenapa antum ini sekolah din, agama, belajar? Oh, anak ustadz ingin cari dunia. Ya, ingin cari dunia, hadza haram. Sikap semacam ini, ya jelas kita katakan ini bukanlah sifat yang ditemukan kepada orang muslim. Jarang sekali orang belajar din agama itu ya niatan ingin mendapatkan apa? Dunia. Ada dunia, kita akui. Tapi niatan awalnya pasti untuk apa? Untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib. Nah, kemudian gambaran yang kedua, jelas yang pertama ya. Kalau yang pertama itu dia melakukan amal soleh, membangun amal solehnya itu bukan keikhlasan jelas. Yang jelas dia membangun amal soleh yang dia kerjakan tersebut itu dari awal dia membangun amal solehnya, niatan utamanya, murni niatannya untuk apa? Mendapatkan dunia. Adapun gambaran yang kedua, seseorang melakukan amal soleh ikhlas karena Allah. Ikhlas. Dia sholat ikhlas, dia puasa ikhlas, dia tersebut bersedekah ikhlas. Namun di dalam perjalanan dia mengerjakan ibadah sholat yang ikhlas, di dalam perjalanan mengerjakan sedekah yang ikhlas tadi, tercampur niatan ingin mendapatkan dunia. Boleh nggak? Kita sedekah nih, ikhlas karena Allah. Kemudian terpikir oleh kita, Umi lagi sakit nih. Niatan, mudah-mudahan dengan sedekah anak ini yang ikhlas, ya Allah, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Umi anak sembuh. Kita bersedekah ya, niatan untuk kaya. Kita membangun sedekah, kita ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ya. Bagaimana hukumnya? Beda dengan yang pertama tadi kan? Kalau yang pertama tadi dia membangun amalannya apa? Memang dunia, murni dunia. Kalau yang kedua ini dia membangun amal solehnya apa? Ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Kemudian tercampur keinginan dia untuk mendapatkan dunia. Boleh orang? Jangan bilang dulu, ada dua macam juga. Nah, ada dua hal. Ada dua macam juga yang berkaitan dengan seseorang melakukan amal soleh, niatan ikhlas karena Allah, kemudian tercampur dengan dunia. Gambaran yang pertama, jika seseorang melakukan amal soleh, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, kemudian dia termotivasi oleh syariat untuk mendapatkan dunia. Jadi perkara dunia tersebut ingin dia dapatkan karena memang ada dalil dari ayat ataupun hadis Nabi, kalau mengerjakan ini dapat ini. Contoh ya, sedekah. Kan ada hadis sahih, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Jami' As-Saghir pada nomor hadis 3358. Qala Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit kalian dengan bersedekah. Jelas ya? Dia bersedekah ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Dia dengar hadis ini, kemudian tercampur niat dia, moga dengan sedekah ini terangkat nih penyakit COVID. Makanya waktu COVID kan banyak banget yang bersedekah. Bukan begitu? Karena dengar hadis ini. Nah, jika sekiranya dia membangun amal solehnya tersebut ikhlas karena Allah, kemudian tercampur niatan ingin mendapatkan dunia yang ingin dia dapatkan itu karena termotivasi oleh syariat, oleh Quran dan Sunnah, karena ada dalil, tidak mengapa yang demikian. Contoh lagi, silaturahim. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka yang dia lakukan silaturahim. Dia ke tempat abah uminya ikhlas, dia ke tempat om tantenya ikhlas, dia ke tempat abang dan kakaknya ikhlas. Tapi ketika dia bersilaturahim ikhlas tersebut, tercampur niatan ingin mendapatkan dunia supaya cepat kaya. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada motivasi, ada spirit dari apa? Dari syariat, dari hadis Nabi SAW ini. Tapi Bapak Ibu, pastikan ketika kita membangun silaturahim kita, awalnya itu apa? Pondasinya apa? Ikhlas. Adapun nanti setelah kita menjalankan silaturahim dengan ikhlas tadi, tercampur niatan kita ingin kaya, ingin panjang umur, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Seperti contoh, Nabi Muhammad SAW ketika mengumpulkan para sahabatnya yang ingin berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala, insya Allah para sahabat ridwan Allah ajma'in dalam jihadnya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Tapi ada motivasi dari Nabi SAW, ada semangat dan spirit dari Nabi SAW seperti ini. Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Barang siapa yang terbukti telah membunuh seorang musuh, maka salabnya menjadi milik dia. Salabun itu apa-apa yang dimiliki oleh orang kafir atau musuhnya yang dia bunuh pada saat berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Ketika dia memerangi kafir harbi tadi itu, kafir memerangi kaum muslimin, dia sanggup untuk membunuh musuhnya tadi, apa-apa yang dimiliki oleh orang yang dia bunuh tadi itu dalam peperangan, dalam jihad tadi itu semua apa? Menjadi milik dia. Kebetulan yang musuhnya yang dia bunuh tadi itu memiliki pakaian yang bagus, maka pakaian tersebut miliknya dia. Kebetulan dia pakai jam tangan, maka jam tangan tersebut menjadi miliknya dia. Oh, dia memiliki sepatu, pedang dan sejenisnya, menjadi miliknya dia. Itu semangat gak dari Nabi SAW? Ketika Rasulullah SAW memimpin satu peperangan, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, insya Allah para sahabat ikhlas dalam berjihad dan berperangnya di jalan Allah Jalla wa'ala. Tapi ada nggak muncul di pikiran ingin mendapatkan dunia juga sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi tadi? Pasti ada, ya kan? Seperti itu. Nah, mendapatkan ghanimah adalah hal duniawi, akan tapi ternyata syariat memotivasi seorang melalui apa? Jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Nah, seperti contoh lagi, salat tahajud, qiyamul lail, termasuk ketakwaan tidak? Ketakwaan. Ya, kita tahu kalau kita ada muskilah, ada masalah, kita sering tahajud, bukan begitu? Nah, dan benar, karena kita ingin keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah At-Talaq, surah ke-65, ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Jalla wa'ala akan membukakan jalan keluar baginya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seseorang terkadang memiliki masalah, kemudian dia tersebut bangun malam untuk tahajud qiyamul lail. Tujuan dia untuk apa? Supaya masalah dan muskilah dia hilang. Maka hal itu boleh atau tidak boleh? Boleh, asal membangun tahajud qiyamul lailnya apa? Ikhlas, pondasinya ikhlas. Adapun nanti ketika dia menjalankan tahajudnya tersebut ada keinginan agar dia bisa keluar dari masalah yang dia hadapi, itu boleh. Kenapa? Karena ada spirit, ada motivasi dari syariat ini. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Oke. Ini boleh ya. Jadi tapi yang perlu kita pahami diri kita ini, ketika membangun amalan-amalan tadi itu harus apa? Ikhlas. Adapun dalam perjalanannya kita ingin mendapatkan dunia sesuai dengan motivasi dari Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa yang demikian. Nah, kemudian ada gambaran yang kedua nih, bagian seseorang yang niatannya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala,
tapi ingin mendapatkan dunia, tapi keinginan untuk mendapatkan dunia tersebut tidak ada motivasi, tidak ada spirit dari Al-Quran, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Contoh, seseorang ikut kajian ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, bersamaan dengan itu dia tersebut ingin cari jodoh, boleh nggak? Kan banyak yang duda, banyak janda ya. Ini kan nggak ada spirit, nggak ada ayatnya. Kalau ikut kajian dapat ini, kan nggak ada itu. Subhanallah. Bagaimana seseorang melakukan amal saleh ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, bersamaan dengan itu dia ingin mendapatkan dunia, tapi dunia yang dia inginkan tersebut tidak ada ayat, tidak ada hadis yang memberikan semangat untuk kita melakukan itu. Seperti maaf ya, maaf jangan tersinggung nih. Seseorang ikut kajian juga, bersamaan dengan itu dia sambil jualan. Boleh nggak ibu-ibu? Nggak ada spirit dari ayat dan hadis Nabi SAW. Nah, untuk gambaran yang kedua ini, dia beramalnya ikhlas, kemudian bersamaan dengan itu muncul niatan ingin mendapatkan dunia, tapi dunia yang dia inginkan tersebut tidak ada motivasi dari syariat. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, tidak boleh. Pendapat yang pertama apa? Tidak boleh yang seperti itu. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama, jika sekiranya amal solehnya lebih dominan ketimbang niatan ingin mendapatkan dunia, maka tidak mengapa yang demikian. Antum niatan mengaji di Masjid Nabawi Rawamangun ini memang niatan ikhlas, dan itu lebih dominan ketimbang antum cari jodoh. Subhanallah. Tapi anak tahu antum duda, inti mau zuat nggak? Mau dong Ustaz, ada nggak calonnya? Antum kesini bukan untuk niatan yang ada keinginan, tapi dianggap subhanallah masih trauma Ustaz, masih trauma kan, tapi kita dorong terus. Nah, suatu saat muncul tuh niatan itu, tapi ternyata niatan kajian lebih dominan, maka menurut mayoritas ulama apa? Nggak mengapa yang demikian. Tapi kata mayoritas ulama, kalau niatan yang dominan itu adalah dunia, maka itu tidak boleh. Jadi kekajian ini sambilan aja. Ya, dominannya apa? Cari jodoh. Atau kekajian ini sambilan aja, sambil lewat. Tapi yang dominan apa? Jualannya. Maaf ya, jangan tersinggung nih. Yang jualan jangan tersinggung, yang cari jodoh juga jangan tersinggung ini. Ini kita cerita tentang masalah tauhid ini ya, masalah akidah ya. Ini pendapat yang kedua. Ana memilih pendapat yang ketiga sebenarnya, yang cocok sama antum. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Qarafi. Ya, Al-Imam Al-Qarafi ini dari kalangan mazhab Maliki. Dalam kitab beliau Al-Furuq, beliau menyebutkan bahwa tidak mengapa satu amal saleh tercampur dengan niatan dunia, meskipun itu amalan dunianya atau cita-cita dia ingin mendapatkan dunia tersebut tidak ada motivasi dari syariat, karena itu hukum penganalogian. Hukum penganalogian dengan niatan ikhlas beramal soleh ingin mendapatkan dunia yang ada motivasi dari syariat. Nah, sehingga beliau mengatakan, ya, beliau menganalogikan atau mengiaskan masalah ini dengan masalah bolehnya niat untuk mendapatkan dunia tercampur dengan niatan akhirat karena motivasi syariat. Ana lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Cocok kan dengan antum? Tapi ada 3 pendapat tadi. Wallahu a'lam. Adzan setelah adzan kita lanjut ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله الله أكبر أكبر لا الله. إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم Tapi ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Sedikit mengulang ya. Jadi ya, seseorang yang melakukan amal saleh niatan untuk mendapatkan dunia itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, seseorang melakukan amal akhirat atau amal saleh, niatan awalnya, pondasi utamanya memang pure atau murni ingin mendapatkan dunia. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Kalau yang kedua, seseorang melakukan amal saleh ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, kemudian tercampur niatan dia ingin mendapatkan dunia. Ini terbagi menjadi dua jenis ya. Jenis yang pertama, seseorang melakukan amal saleh ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Kemudian dia ingin mendapatkan dunia dikarenakan ada motivasi, ada spirit ya dari ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini hukumnya boleh, tidak mengapa yang demikian. Sedangkan jenis yang kedua, seseorang melakukan amal saleh niatan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, tapi dia ingin mendapatkan dunia dan kebetulan tidak ada spirit motivasi dari syariat, maka ini menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua, pendapat atas ulama, jika sekiranya yang lebih dominan niatan amal solehnya, maka tidak mengapa yang demikian. Tapi jika sekiranya yang lebih dominan adalah ingin mendapatkan dunia ketimbang amal solehnya, maka itu tidak boleh. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat Al-Imam Al-Qarafi dari kalangan mazhab Maliki dalam kitab Al-Furuq, beliau mengatakan hal seperti itu boleh. Ya, beliau mengiaskan masalah ini dengan masalah bolehnya niat dunia tercampur dengan niat akhirat karena motivasi syariat. Beliau menyebutkan bahwa jika sebagian perkara dunia boleh diniatkan dalam amal soleh, maka pada dasarnya seluruh perkara dunia selain ria tentunya dan ada niatan akhirat tetap akan mendapatkan pahala. Masalah kemudian hanya tentang apakah pahalanya tetap banyak ataukah berkurang. Yang jelas kita katakan tentu tidak sama. Seseorang ikut kajian niatan ikhlas tulus karena Allah Jalla wa Ala tanpa ada embel-embel yang lainnya, pastilah itu lebih sempurna ketimbang ada niatan untuk mendapatkan dunia. Wallahu a'lam. Ya, pendapat yang ketiga yang lebih mudah ya untuk dijalankan seperti itu. Nah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mengomentari masalah ini, beliau memiliki perincian yang sangat luar biasa bagusnya terkait hukum masalah seseorang melakukan amal soleh yang dimana dia niatan ingin mendapatkan dunia dan kebetulan
apa yang dia cita-citakan berkaitan dengan dunia tadi tidak ada motivasi dari syariat. Beliau membawakan permasalahan yang berkaitan tentang badal haji. Jadi permisalannya itu seperti apa? Badal haji. Maaf Bapak, jujur, seseorang yang membadalkan haji yang nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya kan ayah dengan anak, kemudian om dengan keponakan, itu mungkin nggak ada fulus ya. Tapi jujur, kalau antum suruh ustadz atau suruh orang untuk menghajikan abah antum, ada fulusnya nggak? Ya, off the record apa on the record sudah ini? Bukan off the record lagi, on the record sudah ya kan? Bukan rahasia umum lagi, sudah menyebar kemana-mana. Sekian, sekian, sekian. Oke? Bahkan ditawarkan oleh travel. Siapa Bapak Ibu yang ingin dibadalkan hajinya? Ustadz siap. Kesian Ustadz kadang. Ustadz itu subhanallah, ada keinginan ya, tapi malu untuk mengucapkan itu. Seperti itu. Nah, Syekh Islam Taimiyah mengatakan apa? Contoh seperti ini, seseorang yang menjadi badal haji orang lain, namun dia tersebut memilih-milih untuk mencari harga yang tertinggi yang bisa dia dapatkan dari orang yang ingin dia badalkan hajinya. Akan tetapi kita katakan bahwa hal yang semacam ini tentunya tidak baik buat seorang muslim. Begini contohnya. Saat haji nggak saat? Haji dong. Ustaz udah haji kan berapa kali? Alhamdulillah ada 21 kali. Misalnya, bukan ana ya, orang lain. Subhanallah, dia nanya, Ustaz badalin dong haji ana. Oh ya, insya Allah nanti ya kita bicarakan. Apalah bahasanya nanti. Ketemu lagi dengan sahib yang satu. Ustaz haji Ustaz tahun ini, insya Allah haji. Subhanallah, dia mikir nih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia di dalam kamarnya merenung, siapa yang paling tertinggi? Setelah itu telepon, oke, insya Allah haji tahun ini antum jadi membadalkan haji abah antum. Jadi start 15.000 ya, 20.000 ya kan, seperti itu ya kan. Subhanallah. Nah seperti ini sebenarnya kata Syekh Islam Taimiyah, kita sebagai seorang muslim gak pantas seperti itu, milih-milih harga yang tertinggi. Jelas ya, harga yang tertinggi. Nah kita nggak tahu, kita memang niatan ingin mencari harga yang tertinggi. Berapa antum kasih? Atau ada yang terus terang kan? Dipelayarkan lagi, diiklankan tuh. Siapa yang ingin badal umrah, siapa yang ingin apa? Badal haji dan seterusnya. Sekian, sekian, sekian. Allah nggak tahu lah ya. Kalau hati ini nggak ajib lah, nggak usah lah kita begituan ya. Nggak usah, udahlah. Insya Allah rizkun minallah, rizki minallah, rizki minallah. Cuma anak nggak berani untuk mengatakan antum haram begini, anak nggak berani. Karena sekelas Syekh Islam Taimiyah saja nggak mengatakan itu. Cuma beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadikan amal solehnya sebagai sarana untuk apa? Mencari dunia. Ya kan? Seperti contoh kajian juga. Pokoknya di Nabawi kalau nggak kurang 10 juta nggak mau ya. Allah nggak ajib itu ngomongnya, nggak, astagfirullahalazim. Dan ini kan on the record juga kan, ya ini bukan satu rahasia umum lagi. Ada orang yang bahkan berani menawarkan sekian ya, kalau enggak. Allahu Akbar. Jadi keberkahan dakwahnya hilang karena sudah menjadikan itu sebagai apa? Ma'isyah dia. Subhanallah wal iyadzubillah. Termasuk misalnya kan maaf ya kan, ada yang menjadikan badal haji, badal umrah itu sebagai apa? Ma'isyahnya dia. Dan menurut anak ini memalukan. Ini bukan ciri khasnya orang mukmin. Orang mukmin itu tidak jualan dengan amal solehnya. Dia tidak ingin ya, orang muslim itu tidak ingin amal solehnya itu sebagai sarana untuk mencari apa? Dunia. Allahu a'lam bissawab. Nah yang kedua, gambarannya bagus nih. Syekh Islam Taimiyah mengatakan begini, seorang mencari dunia untuk beramal soleh. Seorang mencari dunia untuk beramal soleh. Contohnya seperti seorang yang sudah pernah haji, akan tetapi dia kemudian ingin haji, hanya saja terkendala biaya. Dia ingin agar bisa kembali ke tanah suci, ingin agar bisa melihat Baitullah, ingin bisa tawaf, sa'i dan seterusnya. Maka dia kemudian menerima haji badal agar bisa ke tanah suci. Dia sama sekali nggak ingin membadalkan haji. Cuma karena sudah lama nggak berangkat haji, ada tawaran, Ustaz mau berangkat nggak? Mau dong.
Kapan? Ya udah, tapi Ustadz syaratnya jadi pembimbing ya. Oke, siap. Tolong nanti badalkan haji buat Abah Hana ya. Siap. Aslinya dia nggak mau. Dia dikasih berapa aja oke. Seperti itu. Nah, yang terpenting bagi dia apa? Berangkat hajinya kan. Itu yang terpenting buat dia. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi memang amal solehnya betul-betul menjadi sarana untuk mendapatkan apa? Dunia. Kalau orang ini sudah rindu dengan tanah suci, cuma nggak ada fulus untuk berangkat. Tahu-tahu ada tawaran dari sahib. Mau berangkat haji nggak, Ustaz? Oh mau dong. Badalin haji buat Abah Hana, mau nggak, Ustaz? Mau. Iya kan? Nanti jadi pembimbing sekaligus, Ustaz ya? Mau. Yang penting berangkat anak. Nah ini sejatinya begitu seharusnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini perbuatan apa? Yang terpuji. Makanya kalau dalam masalah seperti ini sih, Bapak Ibu, kita yang menawarkan itu paham sendirilah. Ya Ustadz malu lah, Ustadz malu. Gak mungkin Ustadz itu ngomong sekian, sekian, sekian. Pasti malu dia. Pasti malu. Antumnya harus sadar diri juga. Standarnya aja. Makanya kan kadang Ustadznya, berapa Ustadz? Aduh, antum jangan ngomong fulus sama anak. Nggak enak. Udah deh, antum kasih. Alhamdulillah nggak kasih nggak apa-apa. Itu kan bahasa Ustadz. Sebenarnya dia ingin kan? Ya. Antum paham-paham sendiri aja. Jelas ya? Antum tanya pihak travel berapa tuh biasa ngasih, kan begitu. Tuh si abang tuh kemarin tuh membadalkan juga tuh berapa tuh? Terserah deh. Sekian, alhamdulillah. Ya kan? Ya, artinya sesuatu hal yang sifatnya jangan sampai bahasa pakai nego-nego gitu. Aduh, ini masalah ibadah masalahnya. Contoh lain, masalah yang lain. Ini juga on the record ya, bukan off the record lagi. Seorang imam fardu, salat imam rawatib ini, yang meminta gaji agar bisa memberikan nafkah buat anak istrinya. Imam juga kawin kan, punya istri, punya anak. Dan agar dia bisa fokus menjadi imam, maka dia tersebut meminta upah. Boleh tidak? Boleh aja. Boleh, nggak ada masalah. Ibadah salat, mengimami salat, ibadah bukan? Kalau misalnya sukarela nih kita nih DKM siapa ya? Ah itu si Ustadz itu tuh dia lulusan ini nih, biar dia menjadi imam. Oke ya? Oke, seperti itu. Nah, berhubung tuh Ustadz nggak digaji, tuh imam nggak digaji, nggak dikasih upah, dia seenaknya nggak. Nah, pas suatu hari, pas zuhur, dia nggak datang atau terlambat datang. DKM ngomel-ngomel sama dia. Pak, maaf Pak ya, anak ada kerjaan. Yang kedua, kebetulan anak hari ini nggak ikhlas jadi imam sholat. Mau ngomong apa kita? Iya kan? Artinya ya harus diikat. Diikatnya itu dengan ngasih upah kepada dia sesuai dengan standarnya. Kalau kita sanggup ya sesuai dengan wajarnya lah. Biasanya juga ustadz, imam itu nggak bakalan nego yang luar biasa. Saat begini cukup nggak Ustadz? Ah insya Allah cukup buat anak. Alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa kabarin Ustadz ya. Kita kabarin. Nah artinya hal yang wajar saja. Seperti itu. Nah memang kita akui ada yang memang terus terang. Ya kan? Apalagi kalau sudah berkaitan dengan travel. Ya ada juga yang berkaitan dengan imam yang sudah masjidnya besar misalnya. Pasti dia nego di situ. Nah mudah-mudahan niat ikhlasnya tetap apa? Terjaga. Contoh lain, sekolahan, gurunya digaji nggak? Taklim itu amal ibadah kan? Gak mungkin gak digaji, subhanallah. Nanti ujung-ujungnya anak tuh keteteran kemana-mana. Ada yang nyebrang kemana, ke jalan raya, ada yang main kemana. Dia bilang anak gak ikhlas negur dia. Terserah dia mau kemana nanti. Anak nanti ketika ikhlas aja negur. Nah ini kan jadi berabe, jadi gak jalan sekolahan seperti itu. Semua seperti itu. Mau di mana antum negerinya? Di Saudi Arabia digaji, dosen, ustadz, semua digaji. Untuk apa? Supaya ada tanggung jawab. Bukan berarti ya, kalau orang minta upah, minta gaji, dia nggak ikhlas. Oh enggak. Itu masalah hati, ikhwan. Antum nggak bisa menilai seseorang tersebut ikhlas nggak ikhlasnya itu ketika dia meminta upah tadi seperti itu. Makanya antum kasih hal yang wajar. Seberapa sih kalau mengajar di sini berapa? Sekian. Oh iya, oke. Seperti itu. Adapun nanti misalnya dia merasa kurang, ya tinggal diomongkan seperti itu. Tapi jangan sampai dituduh ya, ada seseorang misalnya, apalagi tuduhan ini kan sangat tipis ini biasanya rentannya dengan siapa? Dengan kita nih sebagai juru dakwah.
Ya kan? Oh ini nggak ikhlas kalau begini. Nggak bisa. Ini masalah hati ya ikhwan. Masalah hati ini kita katakan, kita kembalikan kepada siapa? Allahu Jalla wa'ala. Bahwa niatan itu antara seorang hamba dengan Allahu Jalla wa'ala yang maha mengetahuinya. Allah yang maha mengetahui apakah hamba tersebut murni niatannya karena ingin fokus beramal soleh atau murni ingin mengumpulkan harta. Kita sebagai makhluk tidak berhak dan tidak pantas menghukumi niat seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Contoh lagi, sekarang kan lagi ramai bikin travel haji dan umrah. Ya itu kan bahasa-bahasa ustadz aja. Oh kita ingin memfasilitasi bagaimana manasik yang sunnah. Udah banyak udah banyak. Bukan begitu bahasa kita. Nah pasti ada dong di balik itu. Gak mungkin gak ada di balik itu. Gak mungkin antum bikin travel gratis ria. Gak mungkin itu. Pasti bayar. Pasti ada sesuatu dan seterusnya. Ya itu kita akui. Ini sudah on the record seperti itu. Ya menjadi pembimbing umrah, menjadi pembimbing haji, mengisi majelis ilmu, menerima bayaran gak? Of course, iya. Diakuin itu semua. Bikin buku, dijual gak? Dijual. Kecuali ada muhsininnya. Misalnya Pak Ustadz bikin buku nanti segala sesuatunya, apanya, kosnya dari anak. Itu lain cerita. Tapi kan ada Ustadz yang menulis buku kemudian ya betul-betul kita katakan diprofitkan, artinya dijual buku tersebut. Boleh nggak begitu? Boleh saja, tapi niatan awal dia membangun amal ibadahnya tersebut apa? Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Adapun tercampur dengan dunia tadi kita katakan tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu jika seorang pendakwah sudah berdakwah dengan ikhlas, kemudian dia diberikan hadiah tanpa diminta sebelumnya, maka tidak mengapa untuk diterima. Hal ini sebagai mana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika membantu anaknya Nabi Shu'aib itu. Kemudian setelah itu diberikan hadiah oleh Nabi Shu'aib, bahkan salah seorang anak perempuannya dinikahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini jelas sepakat. Makanya nih, ya ini nasihat buat pribadi, ya buat semua teman-teman juru dakwah ini. Kalau masalah dakwah seperti ini, janganlah sudah kita katakan dengan apa? Embel-embel. Sekian ya, sekian ya. Anak nggak tahu, kadang bukan ustadznya yang ngomong, timnya ya kan? Bang, nih bang nggak bisa ustadz inginnya dijemput pakai ini ya. Nanti kalau ini nanti langsung masuknya lewat pintu sebelah sana. Nanti kemudian duduknya juga kursinya jangan kursi yang begini nih. Ustadznya takut nanti bisulan. Takut tolong kursinya ini. Nah itu, aduh sudah macam-macam sudah syarat-syaratnya. Iya kan? Ada nggak? Oh, dah. Astagfirullah. Kita istighfar kadang. Subhanallah. Risih gitu loh, risih ngomong begituan. Nanti tolong setelah kajian, tolong at least paling tidak jangan itu ya kapsah lah, kebuli lah Ustadz itu sama ada ininya, ini. Astagfirullahaladzim. Siapa nih orang? Akhirnya apa? Ilmu gak berkah. Susah nempel di pikiran dan hati. Karena sudah dunianya itu dominan banget seperti itu. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Apalagi sudah dikontenkan itu luar biasa itu. Dari masuk kemudian ini, aduh, ini apa ya kan? Kita kadang melihat, astagfirullahaladzim. Janganlah sudah. Ya kita dakwah ikhlas. Insya Allah Allah akan cukupkan segala-galanya seperti itu. Allah akan cukupkan segala-galanya. Insya Allah biiznillah seperti itu. Makanya kadang risih gitu loh. Kalau, dia ngomong begitu? Iya Ustadz, gimana Ustadz ya? Wallahu alam. Kalau anak kan DKM nih, anak kebetulan pembina di masjid antum, anak tidak setuju, cari ustadz lain aja. Ya kan? Makanya kita kadang susah untuk membedakan ini ustadz apa artis sih, gitu loh. Kita susah membedakan, ya kan? Apalagi yang ngomong tuh terus terang kadang, sekian ya. Oh kenapa sekian ya? Oh ya penitiannya nanti lebih untung. Astagfirullah, antum suuzon lagi ini. Berat loh jadi penitia, gak gampangan. Nah kadang begitulah kondisinya ya. Nah maka apa yang sudah jalan ya udahlah, dia nggak meminta, apalagi dengan syarat-syarat tertentu itu, udahlah tinggalkan itu sesuatu yang memalukan. Penitia juga sudah paham, pihak DKM masjid juga paham berapa sih rata-rata dikasihnya sesuai dengan ya stratanya itu, sesuai dengan kelasnya itu berapa, pasti paham, mengerti. Antum tanpa minta akan dikasih sesuai dengan
apa yang antum tuju tadi itu. Insya Allah, biiznillah. Tapi kalau sudah ngomong, minta, gak bagus. Ya, gak bagus banget. Dan itu menjadi sesuatu yang akan teringat. Oh, kok begini ya? Nah, jadi dakwah itu sebagai ajang untuk apa? Untuk cari fulus. Waliyadzubillah. Jangan. Ya, kita akuin. Ya, dapat ini, dapat itu, iya. Tapi kita gak pernah minta. Ya, orang yang kasih itu atas dasar kesadaran, dan itu sudah rahasia yang bukan rahasia sebenarnya, bukan off the record lagi, itu on the record dan halal, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam tadi. Nabi Musa ikhlas membantu anaknya Nabi Syuaib ketika mengambilkan air di sumur tersebut. Kemudian Nabi Syuaib memanggil Nabi Musa alaihissalam, kemudian diberikan hadiah, diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu alam bissawab. Ya, begitu kira-kira. Selesai kita dari pembahasan ini secara lengkap. Boleh pertanyaan apa enggak? Taib. Silakan Pak. Iya. Mengenai kisah seorang sahabat setelah mengajari sahabat lain satu kitab, terus selesai kitabnya, dia mendapatkan upah busur dan tanah, bukan uang. Iya. Iya. Halo. Setelah itu dia ke Rasul minta nasihat. Dan Rasul berkata, kalau antum ingin dikalungkan dengan api neraka, terimalah. Bagaimana itu? Iya. Jadi ada cerita juga Pak. Anda nggak tahu status hadisnya itu ya. Nanti kita bisa bahas lah. Cuma ada cerita berkaitan dengan masalah upah itu. Seperti ustadz-ustadz sekarang diupah, atau kemudian imam juga diupah, guru-guru diupah. Itu ada cerita, ada seorang sahabat Nabi, ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untukmu. Maksudnya nikahilah aku. Rasulullah nggak ada feeling dengan tuh perempuan. Didiamkan oleh Nabi SAW. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Nah, ada salah seorang sahabat Nabi yang melihat, ya Rasulullah, antum nggak demen dengan tuh perempuan, nggak suka. Bagaimana ya Rasulullah kalau antum lamarkan anak, ya, lamarkan tuh perempuan buat anak. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang antum punya? Apa yang antum yang punya? Anak nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pulang antum, pulang dulu, pulanglah. Cari di rumah itu, mungkin ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar untuk itu perempuan. Walhasil, dia kembali. Jeda waktunya lama tuh. Dari zuhur ke asar, asar datang lagi misalnya. Didiamkan oleh Nabi SAW. Rasulullah nggak nanya, udah dapat belum? Enggak, didiamkan oleh Nabi. Sampai pada akhirnya dia datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, Anda nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ibarat kata nih, kalau bahasa saya sudah berkikihan nih, udah bolak-balik, yang berkaitan tentang masalah kasur, nggak dapat apa-apa. Kata Nabi, udah, carilah walaupun cuma sekedar cincin dari besi sekalipun. Nggak ada ya Rasulullah. Nah Rasulullah bertanya, inti hafalan Quran ada nggak? Oh ada ya Rasulullah. Nah itu jadikan mahar. Mau nggak perempuan itu? Nah disinilah kita katakan, ya, dari kalangan ulama seperti ada madhab, ya, sekelompok ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan dari hadis ini menunjukkan untuk pengupahan tadi itu, ya, tidak mengapa yang demikian, ya, dan itu berdalilkan dengan juga dengan Nabi Musa alaihissalam tadi itu, ya kan. Nah kalau yang antum bawakan tadi, wallahu alam status hadisnya sahih atau tidak sahih. Nah, cuma dalam masalah pengupahan seperti itu pastilah Pak, apalagi zaman sekarang Pak, terasa nggak mungkin. Antum nyuruh ustadz kerja nih, akhirnya nggak ada kajian Pak. Jelas Pak? Nanti muskilahnya antum di Ramadan kan, atau Idul Fitri atau Idul Adha, ustadz ini posisi yang diuntungkan Pak. Antum kirim makanan ke tempat anak, bukan begitu? Anak tolak, antum marah sama anak. Apa nih makanan? Kembalikan. Ya. Nah, wallahu alam bisawab, berkaitan tentang masalah pengupahan tersebut itu, ya, tidak mengapa yang demikian. Bahkan itu diterapkan oleh para ulama. Seperti yang terjadi, ya, di mana di Timur Tengah seperti itu. Kita kan pusatnya untuk mencari masalah din agama ini kan di Timur Tengah.
terutama di Saudi Arabia. Imam Masjidil Haram diupah nggak Ustaz? Digaji nggak? Diupah. Muadzinnya diupah. Guru-gurunya, ustadz-ustadznya diupah, digaji. Ya, oleh hukumah, oleh pemerintah, seperti itu. Nah, adapun berkaitan tentang hadis antum tadi, ya nanti insya Allah kita jawab ya. Ana nggak tahu status kesahihannya benar apa enggak itu. Artinya perlu penjelasan dari kalangan ulama. Tapi berkaitan dengan masalah pengupahan bagi orang yang mengajarkan din dan agama tersebut tidak mengapa. Toh dia juga nggak minta yang muluk-mulukan seperti itu. Yang menjadi problem dan masalah kalau seseorang itu minta secara khusus dengan nego-negonya yang sangat tinggi dan tidak wajar. Nah, itu dipersalahkan. Ya, meskipun kita katakan, aduh, gimana ya? Jadi aib kan seperti itu. Terasa nggak mungkin juga antum membiarkan seseorang imam, ya kesian, dia punya istri, punya anak. Bersamaan dengan itu antum menuntut dia harus on time di sini, nggak bisa pak. Nah, penghargaannya itu bukan karena dia baca ayat Quran, bukan dia menyampaikan hadis Nabi. Penghargaannya itu berkaitan dengan apa? Waktu yang dia berikan buat antum. Bukan begitu pak? Ya, seperti itu. Nah, jadi antum jangan menghukumi dulu sebelum ada penjelasan itu tentang hadis itu. Kenapa? Oke, antum punya sekolahan. Antum, ustaz itu ngajar di tempat antum. Kira-kira antum gaji atau enggak? Oke, boleh enggak pak? Apa bedanya dengan ustaz? Enggak bisa pak, beda. Sama, ini yang informal, yang satu formal kan begitu. Ini juga on time, habis maghrib sampai apa? Isya. Nah, jadi ini masalah hati. Ada orang-orang yang sudah mampu pak. Subhanallah, kemungkinan dia sudah kaya raya, dia nggak mau minta. Ada yang begitu. Tapi rata-rata maaf ya pak ya, Ustadz kan kondisinya kesian pak. Iya, maaf pak ya, antum biarkan dia sengsara. Ketika, dan itu kan ditujukan selalu, kalau misalnya Ustadz itu minta upah, ini nggak ikhlas nih, ini masalah agama. Astagfirullah, kesian kadang Ustadz itu. Allah kesian. Mau ngomong apa lagi? Ya udah pak, sampai di sini aja hubungan kita. Nah, tapi omongan itu kemana-mana. Oh, Ustadz itu mata duitan, Ustadz itu mata duitan. Dia nggak ikhlas tuh. Ya Allah, tahu apa hatinya kita? Tahu apa tuh orang dengan hatinya kita, dan kita ini tahu apa hatinya orang itu? Nggak tahu. Maka oleh sebab itu, ya pak, kalau misalnya tuh Ustadz punya keahlian pak, kata-kata kan keahliannya berkaitan dengan din dan agama. Emang tuh Ustadz bisa ngecor bangunan pak? Emang maaf bisa ilmu manajemen aja kadang, waduh kita ini kata-kata Ustadz nggak punya ilmu manajemen pak, diatur kan, ada asisten, ada apa semua itu, ada ini. Kalau nggak gitu pak, kacau, hatta masjid. Makanya kita bilang sepakat, anak DKM, tolong ya Ustadz imamnya itu digaji, muadzin digaji. Oh nggak ikhlas dong, loh. Kalau nggak terjadi kekacauan, antum pingin proporsional apa enggak? Karena kan nanti dorong-dorongan tuh pak, antum aja yang jadi imam, antum aja yang jadi imam. Ustadznya mana? Ustadznya lagi kerja. Nah ini kan muskilah pak. Ya enggak pak? Apalagi kita sekolahan yang sudah terpandang, udah macam-macam lah sudah ya kan, artinya sudah profesional banget. Gak mungkin pak. Saya rasa itu ya maaf ya, yang ngomong seperti itu mungkin kebetulan dia punya pekerjaan pak. Kalau dia nggak ada pekerjaan nggak bakalan ngomong seperti itu pak. Ana yakin pak. Kesian pak, kesian. Jangan antum tujukan itu berkaitan nih dengan keikhlasan atau tidak keikhlasan. Yang kena itu kita ini sebagai ustadz. Nah, ini nggak ikhlas ini, nggak ikhlas sudah. Nah, disuruh kerja bisa apa pak? Ke kantor antum untuk ahli internet apa semua. Ya ustadz nggak paham, nggak ngerti. Ujung-ujungnya jadi office boy. Itu kata-kata. Astagfirullah, ana nggak tega. Ustadz ana jadi office boy pak, nggak tega ana. Ya Allah, ustadz jangan ustadz. Inti disuruh begitu, iya dia dapat fatwa dari ini. Enggak, Ustadz sama ana aja. Kesel kita, Ustadz kita digituin. Harusnya kan diposisikan mulia dong pak. Begitulah, diposisikan mulia. Tuh Ustadz Masya Allah tawaduk banget. Sampai mau jadi office boy, antum suruh-suruh. Ini, angkat barang apa semua. Bersamaan dengan itu antum belajar sama dia. Ya Allah, tega banget tuh murid begitu. Iya, bener, tega. Wallahu a'lam ya, ini feeling saya.
Itu mungkin yang ngasih masukan sama antum itu, mungkin dia ada kerjaan lain atau dia orang kaya tuh ustadz. Benar. Kalau enggak bakalan. Pasti aja kita lihat ya gimana kondisi dia seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya kita perlu melihat ulama aja nerima gimana? Siapa? Imam masjid. Yang di mana antum? Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Di Islamic University of Madinah? Di mana Pak? Antum tunjukkan di mana? Pasti ada upah enggak? Ada lah. Wow, lebih mahal Pak. Gajinya gede-gedean. 100.000 rial. Luar biasa kan Pak? Oh, itu sudah fokus dengan ini. Kalau kita kan kena sedikit tadi Pak, dia cari ke tempat lain enggak? Ustadz kemana Ustadz ya? Subhanallah. Kena gaji abal-abal nih. Ustadz di mana Ustadz? Anda lagi ngisi kajian tempat ibu-ibu di sini. Ya Allah Ustadz, ini jadwal antum di sini Ustadz jadi imam. Antum aja yang ganti deh. Begitu nggak Pak? Karena kita mensikapi dia, bermuamal dengan dia, gak wajar banget gitu loh Pak. Pasti dia mencari yang lain. Nah itu kejadian sudah. Apalagi anaknya banyak, istrinya 4, anak 35. Gak mungkin sudah. Yang cara antum tadi gak masuk akal itu Pak. Udah. Pasti dia cari yang lain Pak. Nah, Allahu a'lam. Taib. Ustadz saat berniatan membagikan makan untuk orang yang berpuasa dengan niat karena Allah, ingin mendapatkan pahala orang tersebut, tapi ternyata makanan tersebut tidak dimakan, apakah masih akan dapat pahala? Insya Allah dapat pahala Bu. Ya, dia kebetulan ibu kan kasihnya kue yang manis banget. Kebetulan tuh yang puasa lagi diabetes kencing manis, dia nggak bisa makan. Ibu dapat pahala insya Allah. Kemudian dia pasti sedekahkan kepada yang nggak punya penyakit gula, ya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Bagus pertanyaannya ini. Perlu dikasih hadiah ini ya. Ustaz, masalah ekonomi sama ustadz lain ya. Saya bagian tauhid sama fikih aja. Nah, bolehkah setiap jualan disisihkan untuk bisa bersedekah di hari Jumat? Apakah termasuk dalam suatu kalimat, iringilah usahamu dengan sedekah? Dalam hal tersebut termasuk kategori amal yang seperti apa? Semoga Allah melindungi kita dari riya. Jadi dia berjualan, kemudian dia niatan berapa persennya nanti untuk apa? Disedekahkan. Atau dia berjualan nanti targetnya itu dia nanti akan bersedekah di mana? Di hari Jumat. Nah, yang pertama yang perlu saya jelaskan, sedekah itu jangan difokuskan hari Jumat doang ya. Nggak ada dalil. Sama halnya seperti kita tahajud itu cuma malam Jumat saja. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali yang memang ada dalil, kayak bersalawat kepada Nabi SAW diperbanyak di hari Jumat, memang ada dalil. Saya Muhammad Shalih Utsaimin ketika ditanya, jangan sampai kata beliau kita memfokuskan sedekah kita di hari Jumat, kecuali jika di antara kita ini ingin bersedekah kepada orang yang banyak, dan kebetulan di hari Jumat itu kan orang pasti berkumpul di masjid. Nah, berhubung niatan kita ingin bersedekah bukan untuk 1-2 orang, tapi bisa jadi 1000 orang, maka tidak mengapa antum bersedekah di hari Jumat. Tapi kalau misalnya sedekah antum sedikit-sedikit juga, nggak ada perbedaan hari itu antara Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dan seterusnya. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, bagus niatan antum tadi, antum berdagang, berbisnis, kemudian nanti 1%-nya nanti antum sedekahkan, bagus banget seperti itu. Dan itu kita katakan seseorang punya niatan kuat ya, berkaitan tentang dunia yang dia dapatkan. Kalau sekiranya dia kaya, nanti dia ingin bersedekah, kan seperti itu. Atau kalau sekiranya dia tersebut, maaf ya, bukan sampai nazar sih, kalau dagangannya itu laris manis, dia niatan untuk bersedekah, nggak ada masalah seperti itu, tidak menjadi masalah. Toh juga itu niatan antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Wallahu alam bissawab. Begitu kira-kira. Tapi cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.